Oke cuy, jadi karena hari ini belum ada jadwal sukir, jadi aku nggak tahu mau ngapain. Jadi kita ngobrol santai aja dulu, kita bahas 4 unit airsoft gun. Dan ini kebetulan aku juga udah pernah cobain sendiri keempat-empatnya. Jadi ayo kita bahas. Jadi 4 airsoft yang akan aku bahas hari ini tuh ada Spring, AEG, GBB, dan yang terakhir itu HPA. Ini yang paling unik nih. Ceritanya ini aku main airsoft itu kurang lebih udah 5 tahunan lah. Jadi dari mulai yang Spring, AEG, GBB sampai HPA, kebetulan aku udah pernah berkesempatan untuk nyobain satu-satu dari masing-masing unit ini cuy. Oke, yang pertama kita bahas dulu unit Spring. Jadi unit Spring ini adalah unit yang paling basic, dia yang paling simple, dia yang paling gampang dicarinya, dan dia gampang banget buat di-upgrade. Pokoknya ini customize-nya luas banget. Bahkan untuk si unit Spring ini kita bisa temuin dia tuh di toko mainan anak-anak atau pasar-pasar gitulah. Atau misalnya kalian jumpa tuh abang-abangan yang jual piring dan saringan buat ibu-ibu, nah itu biasanya ada sama abang-abang itu cuy. Dan mekanismenya juga simple banget, kita cuma perlu tarik kokang, habis itu kita tarik trigger, udah sesimpel itu. Jadi buat orang-orang awam pasti gampang banget lah buat memahamin sistem kerja si unit Spring ini cuy. Jadi kalau ada masalah dengan unitnya, kita nggak repot dan sampai pusing kepala gitu buat ngurusin ini unit. Terus juga FPS-nya itu juga lumayan oke. Dia standarnya udah bisa sampai 200 sampai 300 FPS-an gitu. Dan range-nya juga mantep, 40 meter. Lumayan lah buat kita-kita yang pemula. Tapi baik lagi itu ke brand dan harganya juga cuy. Karena kalau kita ambil contoh kayak The Cobra, unit itu kan biasanya harganya 100.000 ke bawah. Dan biasanya kekurangan paling besar di The Cobra itu adalah dia belum ada hop up-nya. Beda kalau kita lihat unit Double Eagle tuh M47, itu unit legend banget, aku suka banget, dia bisa slam shot. Nah kalau itu kan dia udah pakai hop up dan range-nya bisa sampai 60 meter kalau nggak salah. Cuman seperti yang kalian tahu kalau M47 itu harganya mahal cuy, bisa sampai 1 juta, 2 jutaan gitulah, tergantung kondisi. Oke, sekarang kita masuk ke kelebihan unit Spring. Yang paling pertama itu dia harganya murah cuy. Semahal-mahalnya unit Spring itu paling 2 jutaan, atau kalau kita ambil unit The Cobra cuman 100.000, 50.000, dan gampang didapatnya, dimana-mana kalian juga bisa dapat. Oke, yang kedua, unit Spring itu adalah unit yang paling gampang buat di-upgrade. Kalian bisa custom sendiri, atau kalian bisa pakai part-part dari RCW atau Rostock, dan apapun part yang kalian suka kalian bisa beli cuy. Nah, terus juga si unit Spring ini paling minim problem cuy. Paling minim problem, minim kerusakan, dan minim masalah. Bahkan kalian bisa ajak dia main di hujan-hujanan deras sekalipun, dan itu kalian cuma perlu bongkar dan bersihin pakai tisu, selesai. Lanjut yang keempat, unit Spring ini adalah unit yang paling hemat BB. Karena kita nggak perlu nembakin musuh banyak-banyak. Kita cuma stay, lock on target, kita tembak 1 BB, kalau hit udah, kita udah menang. Nah itu tadi kelebihan soal unit Spring. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Nomor 1 itu yang paling berasa itu ada di feel-nya cuy. Karena dia bodinya plastik, ringan, dan agak ringkih sih sebenarnya. Jadi kalau jatuh itu biasanya langsung kebelah 2 bodinya pak. Dan kalau pas lagi sukir, jujur dia paling gak seru cuy. Karena kalian bayangin tuh kayak AK, M4, dan AUG yang dimana kita bisa ngeburst atau full auto sepuasnya. Nah kalau di unit Spring kita nggak akan dapat sensasi itu cuy. Jadi memang kurang seru sih rasanya. Lanjut, kekurangan unit airsoft Spring yang kedua adalah bobotnya yang ringan cuy. Mungkin buat sebagian besar orang yang nggak mau capek dengan full gearnya aja yang udah berat, mungkin ini bakal jadi hal yang plus sih. Tapi beda kalau buat orang yang mungkin dia abdi negara gitu, jadi dia akan merasa unitnya ringkih dan berasa banget mainannya. Oke, sekarang kita lanjut bahas yang kedua, yaitu AEG cuy. Jadi AEG ini kepanjangannya adalah Automatic Electric Gun. Jadi dia menggunakan tenaga dinamo dan baterai biar supaya dia bisa full burst gitu, kita bisa happy trigger sepuasnya. Nah itu dia pakai tenaga dinamo dan baterai. AEG ini komponennya juga lebih banyak cuy. Dia ada gear set, gearbox, cylinder head, dan komponen-komponen lainnya lah. Ada juga yang pakai MOSFET, tapi itu tergantung sih. Soalnya kalau di AEG MOSFET itu nggak terlalu perlu cuy. Tapi untuk mendapatkan unit AEG ini beda banget sama Spring cuy. Kalau kita unit Spring kan kita tinggal ke toko mainan, beli, kita tinggal bawa pulang gitu kan. Tapi kalau misalnya unit AEG ini dia nggak segampang itu. Kita harus ada izinnya di kantor polisi.
Ibaratnya itu kayak kita beli sepeda motor, kita harus ada STNK sama BPKB. Kurang lebih gitulah. AEG ini punya mekanisme yang agak ribet cuy. Jadi memang untuk seorang pemula bakalan pusing sih di awal-awal. Jadi pas ada problem biasanya kalau pemula itu bakalan bingung. Ini unit kenapa ya? Apa kelistrikannya atau ada yang rusak gitu komponen-komponennya. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihan AEG. Yang pertama, kita bebas happy trigger, kita bebas main full auto selagi BB kita memungkinkan, dan feel-nya itu benar berasa banget karena bobotnya itu lumayan berat cuy. AEG itu bisa sampai 4-5 kilo dan itu kita benar harus kuat banget buat ngangkatnya. Terus yang kedua, AEG ini performanya udah mantap banget cuy. Standar aja dia udah bisa 300, 350 sampai 400 fps cuy. Dan untuk jarak tembaknya sendiri dia juga bisa sampai 50 dan 60 meter tergantung dengan berat BB yang kalian pakai. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangan AEG. Yang paling berasa itu adalah harganya yang paling mahal cuy. AEG itu bisa seharga motor, mungkin bisa sampai 5 juta, 6 juta, 8 juta, 10 juta. Dan itu bakal ngerobek kocek kalian dalam banget. Dan untuk part-partnya sendiri, untuk spring aja dia udah 200 ribu pak. Pusing kita mikirinnya. Yang kedua, perbaikannya itu sulit cuy. Beda sama unit spring, kita tinggal buka bodi, udah kebelah dua tuh kan. Kita tinggal pasang balik apa yang mau kita pasang. Tapi kalau AEG kayak gitu cuy. AEG itu kita harus ibaratnya ya mirip sama motor. Kita harus kenal sama tuner atau mekanik yang kenal atau mekanik yang bisa memperbaiki AEG. Karena AEG itu komponennya serius, itu belibet banget sih pak. Terus cuy, AEG ini jangan pernah kalian pakai main hujan-hujanan. Udah pasti rusak. Dia akan konslet, dinamonya rusak, baterainya rusak, MOSFET-nya rusak, semua elektrikalnya akan rusak. Terakhir, AEG itu nggak ada efek blowback-nya. Beda sama GBB, dia kan ada efek blowback tuh. Yang kalau kita pakai pistol kan dia slidernya akan gerak-gerak sendiri ke belakang. Nah, itu namanya blowback. Di AEG itu kita nggak akan bisa dapetin yang namanya blowback cuy. Oke, lanjut kita bahas yang ketiga. Ini dia GBB. Jadi GBB ini singkatan dari gas blowback coy. Nah, blowback itu yang barusan aku bilang tadi. Blowback itu adalah efek kayak recoil gitulah. Jadi kurang lebih kita main GBB ini kita udah bener-bener dapetin feel yang sama kayak senjata aslinya. Dan masih sama sih kayak AEG. Kita perlu grafir di kantor polisi daerah setempat kita biar supaya kita bisa main GBB ini dengan aman cuy. Dan juga untuk komponennya si GBB ini nggak terlalu belibet cuy. Masalah paling umum itu kalau GBB cuman di seal magazinnya doang, tempat kita buat masukin gas. Oke, langsung aja kita masuk ke kelebihan GBB yang pertama. Yang pertama itu adalah dia feel-nya kayak yang aku bilang tadi, udah mirip banget kayak senjata asli. Kita dapat sound-nya yang bagus, kita dapat recoil-nya yang enak, dan untuk FPS sendiri dia udah kenceng, dia udah bisa 350 FPS, lumayan. Yang kedua, dia ini lebih minim perawatan, karena seperti yang aku bilang tadi, masalah umumnya itu cuma ada di seal magazine doang, tempat kita masukin gas. Jadi kita cuma perlu ganti, walaupun gantinya juga nggak gampang sih cuy. Tapi setelah kita ganti seal yang ada di magazine, udah masalahnya beres. Lanjut kita bahas kekurangannya. Kekurangan GBB yang paling ngeselin itu adalah gasnya paling cepat habis cuy. Aku nggak tahu kenapa sih, mau kita ganti seal magazine yang bagus gimana pun dia akan tetap habis gas. Aku juga nggak tahu kenapa. Yang kedua itu masih soal gasnya. Gas GBB ini bisa beku cuy. Jadi ketika gasnya ini beku tuh di dalam magazine, biasanya unitnya itu nggak mau nembak. Dia cuman bakalan kayak gitu doang. BB-nya nggak mau keluar. Nah, ini yang terakhir. Ini yang paling unik. Ini yang paling agak lain di kalangan anak airsoft. Ini dia HPA. Jadi sebenarnya si HPA ini bukan unit sih cuy. Dia ini lebih ke sistemnya. Jadi HPA itu dia pertama pakai tabung. Dia pakai selang. Selang itu kurang lebih kayak selang abang-abang tambal ban gitu. Habis ke selang, baru kita masukin ke unit. Udah, sesimpel itu aja. Tapi harganya yang mahal pak. Dan biasanya sih di kalangan anak airsoft itu yang dijadiin HPA itu ada 2 unit aja. Kalau nggak pakai AEG, pakai GBB. Biasanya cuma 2 ini yang dijadiin HPA. Dan fun fact-nya itu HPA ini sangat jarang sekali digunain di anak-anak milsim. Misalnya kita sukir di hutan gitu, di woodland, biasanya nggak pernah ada yang pakai anak-anak milsim. Biasanya HPA ini cuma digunain di Speed QB. Speed QB itu bisa dibilang kayak kita main paintball, tapi kita pakai unit airsoft. Jadi cuma segitu sih yang aku tahu tentang HPA. Sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya, apa aja. Oke, yang pertama, performanya rata kanan. Rata kanan, dia nggak bisa dikalahin dari FPS. Dari segi bobot dia juga nggak kalah, dan dari segi efisien pun dia juga menang cuy. FPS-nya itu bebas kita atur, mau di 100 FPS, 200 FPS, 300, 400, 500 sampai 600 FPS sekalipun kita bisa di HPA ini cuy.
Cuman memang semakin FPS itu kita tekan sekencang-kencangnya, memang anginnya itu bakalan cepat habis di tabung. Lanjut yang kedua, angin di HPA itu akan jauh lebih irit dibanding GBB cuy. Karena yang namanya tabung itu udah lebih kedap, lebih tahan dari kebocoran, dan lebih bagus juga tekanannya. Jadi ketika kita nembak-nembak itu nggak akan ada angin yang kebuang sia-sia. Terus isi anginnya juga murah sih cuy, cuman 5.000 sampai 10.000 doang. Kata temanku yang udah pernah pakai, dia bilang begitu sih. Nah, terakhir ini dia kekurangan HPA. Kekurangan HPA itu adalah harganya yang paling mahal. Dia ini paling mahal cuy, dibandingin AEG, GBB, dia ini yang paling mahal. HPA itu bisa 50 juta, 60 juta, dan bisa seharga mobil second harganya. Itu pasti bikin kita pusing banget kalau mau punya unit ini. Dan kekurangan yang paling nggak enak di HPA ini adalah looks-nya cuy. Karena kita main tembak-tembakan, tapi ada selangnya pak. Jadi kita kayak tukang semprot-semprot petani itu cuy, kalau kalian tahu. Walaupun sebenarnya ada pistol grip yang mau custom tuh mereknya, jadi kita bisa pasang tabungnya itu di pistol gripnya, itu juga bisa. Tapi itu juga harganya mahalnya nggak ngotak pak. Oke cuy, jadi sampai di sini dulu untuk video hari ini. Kita ngobrol santai aja dulu karena hari ini kita lagi nggak sukir pak. Jadi kalian boleh kasih like dan subscribe kalau kalian belum subscribe. Thank you, bye bye. Hah? Enggak. Tapi mindsetnya aku khawatir.